Sungguh kami bersyukur kepada Tuhan 11 bulan penyertaan Tuhan kepada kami. Dan hari ini di bulan yang ke-12 di tahun 2024, hari pertama di bulan Desember ini. Tuhan boleh mengundang kami untuk datang ke rumah Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan belajar sebenarnya firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan kepada setiap kami, dan kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak yang kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh memasuki minggu pertama di bulan Desember. Dan sepanjang bulan Desember ini di 4 minggu kita akan membahas memasuki minggu Advent pertama hari ini dengan sebuah tema yaitu penasihat ajaib. Dan kemudian minggu depan kita akan bicara tentang Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai. Dan hari ini kita akan membahas tema ini, yaitu penasehat ajaib. Bapak Ibu, ketika kita melihat akan hal ini, saya mengajak kita membuka di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Kita akan baca bersama-sama satu ayat firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang interaksi antar manusia atau interaksi kita dengan sesama orang atau sesama manusia, maka seringkali dua pertanyaan ini muncul atau kita lontarkan. Misalkan saya berjumpa dengan Lose Stefanus seperti itu ya, dan kemudian saya bertanya, apa kabar Lose Stefanus? Dan kemudian ketika dia jawab, baik, luar biasa, dahsyat, luar biasa. Dan kemudian saya akan tanya lagi, bagaimana kondisimu hari ini? Dan kemudian dia akan berkata, oh ya, saya baik hari ini. Saya diizinkan Tuhan untuk membaca ayat di dalam Advent yang pertama. Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang atau bertanya kepada seseorang tentang kabar mereka, tentang kondisi mereka, sangat jarang orang itu akan selalu menyatakan tentang pergumulannya. Setiap orang akan sangat jarang berkata, saya sedang masalah nih. Sangat jarang orang berkata, saya ini sedang tidak baik-baik saja. Setiap orang umumnya akan memakai topeng dan kemudian dia akan berkata, saya baik-baik saja. Saya di dalam kondisi yang baik-baik saja. Tetapi benarkah semua orang itu di dalam kondisi yang baik-baik saja? Bapak Ibu, ketika kita melihat akan hal ini, bagaimana sih dengan kondisi hidup kita? Bagaimana dengan kondisi diri kita? Ada sebuah survei yang dilakukan tentang kondisi kesehatan mental di Indonesia. Yang pertama dikatakan gangguan mental di Indonesia di tahun 2021 mencapai 9,8%. Dengan angka depresi mencapai 6,6%. Jumlah yang lumayan seperti itu. Kemudian survei di Asia Care Survei di tahun 2024 menyatakan 20,7% responden mengaku khawatir mengalami depresi. Kemudian 9,1% responden khawatir mengalami gangguan kognitif di dalam hidup mereka. Kemudian kita akan katakan gini, kira-kira saya termasuk atau enggak? Apakah saya termasuk orang yang mengalami depresi, dikatakan khawatir, mengaku khawatir dan berujung kepada depresi, atau saya baik-baik saja? Bapak Ibu, beberapa gejala gangguan kesehatan mental. Yang pertama adalah kehilangan kemampuan untuk berkonsentrasi. Siapa di sini yang mulai mengalami gangguan konsentrasi? Fokus. Kemudian yang kedua, ketakutan, kekhawatiran, atau perasaan bersalah yang selalu menghantui seseorang. Atau marah yang berlebihan dan rentan melakukan kekerasan. Tetapi poin yang ketiga ini, jangan sampai anak-anak berkata gini ketika orang tuanya marah. Kemudian katakan, gangguan kesehatan mental ya Papa. Kenapa? Karena marah berlebihan. Tidak. Tetapi gangguan marah berlebihan dan rentan melakukan kekerasan itu.
Kemudian yang keempat adalah memiliki pengalaman dan kenangan buruk yang tidak dapat dilupakan. Setiap orang punya kenangan. Setiap orang punya memori. Setiap orang punya sejarah yang sudah dilewati. Tetapi tidak semua orang akan mempunyai kenangan yang buruk, yang tidak dapat dilupakan. Tetapi kemudian yang kelima, adanya pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain. Bapak Ibu, ketika kita melihat bagian ini, bagaimana kondisi orang-orang di sekitar kita, bagaimana kondisi orang-orang di Indonesia. 2 hari yang lalu, saya membaca sebuah berita di Jakarta Selatan. Jam 01.00. Ada seorang ibu keluar, dia minta pertolongan security di perumahan kompleknya. Dia keluar di dalam kondisi yang berdarah. Dan kemudian dia minta bantuan security untuk datang ke rumahnya. Kenapa security itu dipanggil? Kenapa tetangga-tetangga di jam 1 subuh itu dipanggil? Karena ternyata suami dan nenek atau ibu atau mertuanya dibunuh. Pertanyaannya adalah, siapa yang bunuh? Bapak Ibu, kalau kita jadi detektif Conan, kira-kira siapa yang bunuh? Suami, nenek ini, dan kemudian ibu ini yang berdarah. Kira-kira siapa yang bunuh? Ibunya? Kenapa ibunya? Nah, dia sendiri yang hidup. Nah itu. Kira-kira siapa lagi yang bunuh? Jam 1 pagi. Coba kita mulai menganalisa. Netizen Indonesia kan pintar menganalisa biasanya ya. Nah, kira-kira siapa yang membunuh suami dan ibu atau mertua ini? Suaminya umur 40, mertuanya ini umur 60-an. Siapa yang bunuh? Tasinsin siapa kira-kira? Enggak ada. Siapa yang bunuh? Tadi dikatakan istrinya. Kenapa? Karena masih hidup. Kemudian yang kedua, mungkin katakan, karena ada yang mencuri. Pencuri masuk, ketahuan, kemudian dia bunuh penghuni itu. Tetapi berita itu berkata tidak. Bukan sang istri yang bunuh suaminya. Bukan sang pencuri yang masuk ke rumah untuk membunuh pemilik rumah itu. Tetapi yang bunuh adalah anaknya. Kemudian kita akan tanya lagi. Berarti anaknya sudah besar dong, Musa. Sehingga dia mungkin ketagihan narkoba. Sehingga dia bunuh papanya dan neneknya. Tadi salah ya, istrinya. Jawabannya adalah anaknya. Kira-kira anaknya umur berapa? Sefelik. Anaknya umur 14 tahun. Lebih gede dari Felix. 14 tahun. Berarti 3 SMP tuh, kurang lebih. 14 tahun, subuh-subuh, dia ambil pisau, dia tusuk leher papanya, dia tikam belakang papanya, dan papanya mati. Dia bunuh neneknya, dia kejar mamanya, tidak berhasil. Bapak, ketika kita melihat hal ini, kemudian kita akan berkata, loh, kok bisa seorang anak usia 14 tahun, tetapi kemudian dia bunuh akan keluarganya. Polisi sedang menyelidiki akan hal itu. Tetapi intinya itu adalah sebuah realita, fakta yang terjadi di Indonesia. Sehingga ketika kita melihat akan gangguan kesehatan mental ini, maka ada satu ilmu yang seringkali dilakukan, yaitu bimbingan konseling di situ. Bimbingan konseling memiliki peranan yang sangat penting di dalam mendampingi seseorang yang semakin kompleks dan penuh tekanan seperti saat ini. Konseling itu apa? Konseling itu adalah sebuah upaya memberikan bantuan kepada orang yang bermasalah, sedang menghadapi masalah, dan kemudian seorang konselor itu akan bertanya, akan memberikan masukan, akan menemani, sekalipun tidak 24 jam, tetapi akan coba membuka dan memberikan solusi-solusi yang bisa dilakukan.
Bapak Ibu, ketika kita melihat akan hal ini, seorang Helen di tahun 2002 mengupakan istilah konseling berasal dari bahasa Inggris the counsel, yang secara etimologis berarti to give advice. Jadi memberi saran, memberi nasihat kepada seorang konselingnya. Dan itulah yang dilakukan. Sekalipun kita tahu seorang konselor itu secara manusia dia tidak bisa menjamin apakah konselingnya itu 100% akan pulih, 100% akan sembuh, 100% akan keluar dari permasalahannya. Dia hanya coba membantu. Dia akan coba menyelesaikan atau dia akan coba membongkar akan masalah itu. Tetapi dia tidak menjamin apakah masalah itu selesai. Ketika kita melihat akan bagian ini, maka kita bisa melihat seperti apa sih kondisi dari Nabi Yesaya. Sehingga dia harus menubuatkan apa yang Tuhan sampaikan kepadanya tentang penasehat ajaib itu. Bapak Ibu, Nabi Yesaya itu melayani di kerajaan Yehuda, di kerajaan selatan. Kita tahu bahwa kerajaan Israel itu terbagi atas dua. Kerajaan Israel utara dan kemudian kerajaan Israel selatan. Kerajaan Yehuda ini Nabi Yesaya diutus oleh Tuhan selama 50 tahun. Dimulai di tahun 740 sebelum Masehi, di mana tahun matinya Raja Usia, sampai kepada 686 sebelum Masehi pada masa pemerintahan Raja Hizkia. Sebuah masa pelayanan yang cukup panjang. 50 tahun dia melayani di situ. Lalu apa yang dihadapi oleh Nabi Yesaya di dalam kondisi kerajaan Yehuda waktu itu? Maka kerajaan Yehuda dan rakyatnya menghadapi 3 tekanan pada saat itu. Yang pertama adalah tekanan secara politik. Bagaimana kerajaan Yehuda itu menghadapi dilema besar. Bahwa mereka memikirkan 2 solusi yang mereka harus pilih salah satu untuk membawa mereka keluar dari tekanan secara politik ini. Yang pertama adalah tunduk kepada Asyur. Ketika mereka tunduk kepada kerajaan Asyur yang saat itu adalah kerajaan yang besar, kerajaan adidaya. Ketika mereka tunduk, maka mereka harus punya konsekuensi. Yaitu mereka harus membayar upeti kepada kerajaan Asyur. Jadi samalah ya, kayak misalkan sebuah negara kalah perang, maka negara itu harus tunduk kepada negara yang mengalahkan, dan kemudian dia harus membayar pajak yang besar kepada negara yang mengalahkan. Itu yang menjadi pemikiran dari kerajaan Yehuda. Mereka akan tunduk kepada kerajaan Asyur dan mereka bayar upeti kepada kerajaan Asyur. Tetapi kemudian opsi yang kedua adalah mereka minta bantuan, minta bolo, minta teman, yaitu kerajaan Mesir. Yang saat itu pun tidak kalah kuatnya dari kerajaan Asyur. Sehingga kalau mereka minta bantuan Mesir, Mesir berpihak kepada mereka, dan kemudian Mesir membantu kerajaan Yehuda menyerang kerajaan Asyur, mereka menang, maka kerajaan Yehuda bisa bebas dari kerajaan Asyur. Tekanan politik yang mereka alami. Kemudian yang kedua adalah tekanan sosial. Tekanan sosial seperti apa yang dialami oleh penduduk di kerajaan Yehuda? Orang kaya menindas atau merampas milik orang miskin. Hakim-hakim menerima suap sehingga tidak mau menegakkan keadilan. Para janda dan anak yatim itu ditindas. Itu kerajaan atau kondisi rakyat pada saat itu. Hakim-hakim menerima suap. Bagi saya, bukan hanya pada masa itu, bukan? Tapi pada masa sekarang pun hakim-hakim yang zolim itu menerima suap. Kasusnya di Surabaya tuh. 20M demi membebaskan anaknya yang menganiaya pacarnya. Dan terungkap. Pada saat itu, hakim-hakim rela menerima suap dan mereka memutarbalikkan kebenaran dengan sebuah ketidakbenaran. Para orang-orang kaya menindas dan merampas milik orang miskin. Orang miskin punya tanah, mereka berupaya merampas. Orang miskin mempunyai sesuatu, domba, ternak, 1-2 ekor, mereka berupaya merampas. Dan bukankah itu juga terjadi di masa sekarang? Bagaimana orang-orang yang zolim ingin semakin bertambah kaya dengan segala cara. Bapak Ibu, pada masa itu mereka mengalami tekanan secara sosial. Tetapi kemudian mereka mengalami tekanan secara spiritual. Bagaimana mereka tidak, para penafsir kata mereka tidak meninggalkan Tuhan. Mereka tidak meninggalkan Tuhan sepenuhnya, tetapi mereka mencampur penyembahan pada Tuhan dengan penyembahan pada berhala. Mereka tetap beribadah,
tetapi ibadah mereka sekedar formalitas di hadapan seakan-akan mereka beribadah. Hati mereka jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita lihat 3 tekanan ini, yang mempengaruhi kehidupan orang-orang Yehuda saat itu. Kemudian kita akan bertanya, lalu apa yang mereka lakukan di dalam tekanan ini? Maka kita coba lihat di dalam Yesaya pasal 8. Yesaya pasal yang ke-8, ayat yang ke-19 dan 20. Yesaya pasal 8 ayat 19 dan 20. Kita baca bersama-sama ya. Yesaya pasal 8 ayat 19 dan 20. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan berkomat kamit, maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada ilahnya? Haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang mati bagi orang hidup? Ayat yang ke-20, untuk memperoleh pengajaran dan pesan. Siapa yang tidak menjawab sesuai dengan perkataan seperti itu, baginya tidak terbit fajar. Di tengah-tengah segala tekanan politik, tekanan sosial, tekanan spiritual, ternyata mereka juga mencari pertolongan. Apa yang mereka lakukan? Ayat yang ke-19 dikatakan, mereka meminta petunjuk nih. Dengan tekanan yang mereka alami, dengan penindasan yang dilakukan oleh para orang kaya, dengan penindasan yang dilakukan oleh para hakim, dengan ketidakadilan yang diterima oleh para janda dan anak yatim, mereka minta petunjuk kepada para arwah dan roh-roh peramal dikatakan di sana. Mereka coba berupaya, bagaimana solusinya, bagaimana upayanya. Tetapi kemudian yang mereka temukan adalah kenihilan. Yang mereka temukan adalah membuat mereka semakin jauh dari Tuhan. Yang mereka temukan adalah membuat mereka semakin tidak dekat dengan Tuhan, semakin mengalami penindasan di dalam hidup mereka, semakin mengalami tekanan dalam hidup mereka. Sehingga di tengah-tengah segala kondisi mereka itu, maka Nabi Yesaya menyampaikan akan hal ini. Nabi Yesaya berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Bapak Ibu, ketika kita melihat bagian ini, maka Nabi Yesaya berkata seorang anak, seorang putra. Kemudian kita akan bertanya, apakah sama? Anak, putra. Anak itu Nabi Yesaya menggunakan kata yelet di situ, yaitu menggambarkan kelahiran seorang anak sebagai tanda awal dari pemulihan. Kemudian putra menggunakan kata ben, yaitu di dalam konteks peran atau status pemimpin besar yang akan datang kepada kerajaan Yehuda secara khususnya. Sehingga Yelet dan Ben ini di dalam pemahaman orang-orang Yehuda saat itu memahami nubuat ini sebagai janji akan datangnya seorang raja yang bijaksana, seorang raja yang adil, seorang raja yang kuat yang akan membawa kedamaian dan kemakmuran. Pikiran mereka hanya raja yang dikatakan raja manusia, yang mungkin kekuasaannya, kejayaannya sama seperti Raja Daud, bapa leluhur mereka. Sama seperti Raja Salomo dengan masa kejayaannya. Sama dengan raja-raja sebelum mereka yang telah memerintah dengan bijaksana, dengan adil, dengan kuat, yang membebaskan mereka dari kerajaan Asyur saat itu. Pemahaman mereka seperti itu. Tetapi benarkah yang dimaksudkan oleh Nabi Yesaya adalah raja secara manusia? Seorang anak, seorang yang akan lahir. Seorang putra, seorang yang akan menjadi pemimpin besar yang akan datang. Kalau Nabi Yesaya hanya titik dan dia tidak lanjutkan, mungkin saja itu terjadi. Mungkin saja yang dimaksud adalah raja secara manusia. Mungkin saja raja yang akan memerintah, yang membebaskan kerajaan Yehuda, atau mungkin nanti yang akan menyatukan dua kerajaan Israel yang terpecah. Tetapi Nabi Yesaya tidak berhenti pada titik. Dia tidak berhenti kepada kalimat seorang putra telah diberikan untuk kita, titik. Tidak. Tetapi dia memberikan tanda.
Dia memberikan ciri. Dia berkata lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Hari ini kita akan melihat tentang penasehat ajaib. Penasehat ajaib yang digunakan di dalam bagian ini menggunakan dua kata, yaitu Pele dan Yoets. Pele itu apa? Pele itu ajaib, luar biasa, menakjubkan, melampaui pemahaman. Di dalam konteks Alkitab, kata ini seringkali mengacu pada tindakan atau sifat Allah yang melampaui akal budi manusia. Pele itu tidak hanya sekedar berarti ajaib dalam keajaiban yang fisik, tetapi juga menekankan dimensi ilahi dan transenden di situ. Ia mengacu pada sesuatu yang hanya bisa diatributkan kepada Allah atau seseorang yang dipenuhi dengan hikmat dan kuasa ilahi. Itu Pele. Kemudian Yoets, yaitu penasehat atau pembimbing, atau yang memberi nasihat, atau memberi petunjuk jalan. Yaitu seseorang yang memberi saran atau bimbingan, memberikan arahan, kebijaksanaan di dalam keputusan-keputusan penting. Dan di dalam budaya Yahudi saat itu, seorang penasehat adalah tokoh penting. Seorang yang bijaksana, seorang seperti raja, seperti seorang nabi yang dianggap memiliki wawasan yang mendalam. Dan pemahaman tentang kehendak Allah. Sampai pada titik ini kita akan bertanya gini. Apakah pengertian dari Yesaya ketika dia sampaikan penasehat ajaib adalah satu yang menjadi sebuah kesatuan, penasehat ajaib? Atau pengertian yang kedua, penasehat, ajaib. Bapak Ibu, ketika kita melihat apa yang dikatakan oleh Yesaya, apa sih bedanya penasehat ajaib atau penasehat, ajaib? Penasehat ajaib berarti satu kata digabung, yaitu seseorang yang memberikan nasihat secara luar biasa atau secara ajaib. Kalau penasehat dan ajaib dipisah dengan koma, maka maknanya penasehat menuju pada seseorang yang memberikan nasihat, dan ajaib hanya menggambarkan sifat keajaiban tanpa merujuk langsung pada konteks nasihat itu. Sehingga ketika kita melihat bagian ini, maka Yesaya tidak menggunakan kata koma di situ. Tetapi dia katakan Yoel, Yoets. Pele, Yoets itu. Penasehat ajaib. Bapak Ibu, penasehat ajaib itu adalah seorang pemimpin yang memiliki kebijaksanaan luar biasa dan penuh keajaiban. Yang tidak hanya memberikan nasihat biasa, tetapi nasihat yang datang langsung dari Allah. Mengandung kebijaksanaan ilahi yang membawa perubahan besar dalam kehidupan orang-orang yang mendengarnya. Kemudian kita akan bertanya, siapa dia? Siapa penasihat ajaib itu? Siapa seorang anak yang telah diberikan kepada kita? Seorang putra yang telah diberikan pada kita. Siapa dia? Penasehat ajaib itu. Nubuat Nabi Yesaya ini tentang Mesias itu digenapi Tuhan Yesus setelah 700 tahun. 7 generasi. Para pendengar saat itu sudah lewat. Generasi demi generasi, 700 tahun kemudian, Mesias, Immanuel itu lahir. Bapak Ibu, ketika kita melihat akan hal ini, maka who is he? Siapa dia? Origen berkata seperti ini, gelar-gelar dalam ayat ini hanya dapat mengacu kepada Kristus. Karena tidak ada raja manusia yang memiliki sifat ilahi seperti yang digambarkan. Origen ingin katakan, tunjukkan siapa raja manusia yang dimiliki oleh orang Israel yang punya karakteristik penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai itu. Tidak ada. Mereka punya kelemahan. Daud, sebesar-besarnya Daud, dia punya kelemahan. Salomo, seagung-agungnya, sekemakmuran yang dia capai, dia punya kelemahan. Sekalipun Salomo membangun bait
Allah itu, dia tetap punya kelemahan. Siapa yang dimaksud dengan raja itu? Yang dijanjikan, yang dinubuatkan. Maka Origen katakan hanya mengacu atau hanya dapat mengacu kepada Kristus. Matthew Henry berkata seperti ini, Kristus adalah penasihat yang sempurna bagi umat manusia. Memberikan hikmat yang melampaui pemahaman manusia biasa. Sebagai penasehat, ia tidak hanya memberi nasihat, tetapi juga memimpin umatnya. Kita, kalau ada orang yang datang kepada saya, cerita masalahnya, saya dengarkan, saya kasih masukan, tetapi tidak selamanya saya bisa memimpin dia untuk keluar dari masalahnya. Seorang konselor, ketika konseli itu datang, dia menyambut seorang konseli, bercerita 1 jam. Dia mencatat, dia memberikan solusi, dia membagikan ilmu kira-kira apa yang menjadi solusi. Tetapi seorang konselor tidak bisa memimpin untuk selamanya. Dia ada batas. Tetapi Matthew Henry berkata sebagai penasehat, ia tidak hanya memberi nasihat, tetapi juga memimpin umatnya dengan kebijaksanaan ilahi yang sempurna. Kehadirannya membawa terang kepada dunia yang berada dalam kegelapan. Kemudian kita akan bertanya, betulkah itu yang dilakukan oleh Kristus di dalam pelayanannya? Betulkah Kristus memberikan nasihat yang memimpin umatnya dengan kebijaksanaan ilahi yang sempurna? Maka kita akan coba melihat itu dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam pelayanannya di tengah-tengah dunia sebagai manusia. Apa yang dilakukan? Lukas 7 ayat 34b dikatakan dia adalah sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Bapak Ibu, apa yang dilakukan? Apakah ini hanya sebatas sebutan orang, penilaian orang kepada Kristus? Bahwa ketika dia senang berkumpul dengan pemungut cukai, mengundang pemungut cukai untuk mengikut dia, senang berelasi dengan orang berdosa, menerima mereka, dan kemudian mereka kasih label bahwa dia sahabat. Mereka tidak kasih label dia teman. Mereka tidak kasih label dia dekat. Tetapi mereka kasih Kristus label sahabat. Seperti apa dia menjadi sahabat orang berdosa? Banyak kisah di dalam Alkitab. Salah satu kisahnya adalah kisah ini. Ketika Tuhan Yesus ada di sebuah sumur. Kemudian ada perempuan di siang itu sedang akan mengambil air. Kemudian terjadi percakapan. Berikan aku minum. Yesus katakan. Kemudian apa yang dilakukan oleh perempuan itu? Dia ambil minum. Dia kasih kepada Yesus. Tetapi kemudian tidak hanya sebatas minum, bukan? Terjadi dialog di situ. Terjadi dialog tentang menyembah di mana. Terjadi dialog kaitan dengan perempuan ini seperti apa hidupnya. Laki-laki yang pernah bersama dengan dia dan laki-laki yang saat itu sedang ada di rumahnya pun bukan suaminya. Perempuan yang selalu menutup diri dari komunitas orang-orang di sekitarnya. Komunitas orang-orang yang menganggap dia hina. Komunitas menganggap perempuan ini adalah perempuan yang paling berdosa. Tetapi yang dilakukan oleh Kristus adalah datang. Dia ajak ngobrol. Dia membimbing, memberikan, menerima apa yang dikatakan oleh perempuan itu. Dan singkat cerita, perempuan itu setelah dia bertobat, dia memberitakan tentang Kristus. Dan orang-orang berkata, kami percaya kepadanya, bukan hanya sebatas apa yang kamu katakan. Tetapi kami bisa melihat dan mendengar apa yang dia katakan. Apalagi yang dilakukan oleh Kristus sebagai penasehat ajaib itu. Ketika seseorang atau banyak orang datang membawa seorang perempuan yang ingin dirajam dengan batu. Kemudian mereka tanya kepada Yesus. Kemudian Yesus katakan, yang tidak berdosa
silakan lempar batu pertama kali kepada perempuan ini. Semua pergi. Dan satu kalimat yang Yesus hanya katakan, dosamu sudah diampuni. Bapak Ibu, ketika kita melihat bagian ini, maka kita bisa berkata, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tuhan Yesus adalah penasehat ajaib yang diberikan oleh Allah kepada manusia, ciptaannya yang rapuh dan selalu membutuhkan pertolongan. Ciptaannya yang rapuh dan membutuhkan pertolongan. Bapak Ibu, siapa di sini yang berkata, enggak kok Muse, saya enggak rapuh kok. Saya kuat, sekuat baja. Saya enggak rapuh kok Muse. Saya kuat, saya enggak pernah nangis Muse. Saya kuat. Tetapi ketika ada satu kerapuhan yang tersentuh sedikit di dalam hidup kita, segala hal yang kita katakan kuat, itu akan runtuh. Karena itu Tuhan, Yesus, penasehat ajaib yang diberikan Allah kepada manusia, ciptaannya yang rapuh dan selalu membutuhkan. Karena itu Tuhan Yesus pernah berkata gini, Matius 11 ayat yang ke-28, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari, semua yang letih lesu, berbeban berat, aku akan memberikan kelepasan kepadamu. Bapak Ibu, siapa di sini yang berkata, Tuhan, itu aku. Akulah yang letih lesu dan berbeban berat, ya Tuhan. Itu aku. Aku datang kepadamu. Dan aku selalu ingin datang kepadamu di tengah-tengah keletih lesuanku dan beban berat yang aku alami di dalam hidupku. Kita akan katakan dan berpikir, beban berat apa ya? Letih lesu apa ya yang dialami oleh saya sepanjang hari ini, sepanjang hidup ini? Ngurus anak, ngeladeni suami yang semakin lama kita menikah semakin cerewet, semakin diam, banyak diamnya, dan kita bingung dia mau apa. Beban berat seperti apa yang kita alami. Di dalam Matius 6 ayat yang ke-34 dikatakan, karena itu, janganlah khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Mungkin kita katakan, saya enggak letih lesu, saya tidak berbeban berat, tetapi saya khawatir. Penuh dengan kekhawatiran. Bapak Ibu, kita menghadapi banyak hal yang membuat kita khawatir. Indonesia beberapa waktu ini berita cukup gencar tentang kekhawatiran PPN naik 12%. 1% tuh, dari 11 sekarang naik 12%. Ada orang yang berkata bahwa saya khawatir tentang kesehatan. Saya khawatir tentang pekerjaan. Banyak hal yang kita khawatirkan. Tetapi apa yang dikatakan oleh Kristus di dalam Matius 11 ayat yang ke-28? Come to me. Datang, marilah kepadaku. Datanglah kepadaku. Bapak Ibu, saya punya kisah tentang come to me. Gambar ini kurang lebih adalah gambar yang menceritakan tentang sebuah foto yang saya miliki. Sebuah foto yang sebuah foto di rumah saya di Bandung, dipasang di ruang tamu saat itu. Umur saya 9 tahun, foto itu sudah dipasang sebelum saya 9 tahun. Dipasang sebuah foto yang besar
di ruang tamu yang tidak besar. Dan kemudian di malam itu, saya menerima kabar dari koko dan cici saya yang di rumah sakit. Mereka mengabarkan bahwa papa yang selama ini sudah dirawat di rumah sakit, dipanggil pulang oleh Tuhan. Bapak Ibu, anak 9 tahun. Koko-koko saya dan cici saya sudah besar, mereka sudah kuliah. Mereka sudah kerja. Ada yang sudah menikah saat itu. 9 tahun. Dan kemudian saya duduk di sofa di ruang tamu itu. Kemudian saya memandang foto ini. Sebagai seorang anak kecil yang kehilangan papanya dan menjadi seorang anak tanpa papa. Kemudian saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkau sudah ambil papa saya. Lalu, apa yang terjadi pada saya ke depan? 9 tahun. Tidak tahu apa yang akan terjadi. 31 tahun yang lalu. Saya berdoa saat itu. Saya nangis saat itu. Kemudian saya berkata, Tuhan, apa yang akan terjadi pada saya? Tidak tiba-tiba dari foto itu terdengar suara, aku akan menyertaimu. Enggak. Selesai itu saya nangis. Besoknya acara di rumah duka, 3 hari papa saya dimakamkan. Saya kembali sekolah. Kelas 3, kelas 4, lulus SD, lulus SMP, lulus SMA, kuliah, pelayanan. Tetapi pengalaman 31 tahun yang lalu itu membuat saya tahu Tuhan tidak diam. Come to me. Datanglah kepadaku. Seorang anak kecil, seorang anak yang tidak tahu apapun, seorang anak yang tidak tahu masa depannya seperti apa, seorang anak yang hanya berkata, Tuhan, apa yang Tuhan ingin lakukan kepadaku ke depan. Tetapi dia bimbing di tahun-tahun hidup saya. Bapak Ibu, saya ini bukan anak yang pintar, tidak seperti Musa Petrus. Saya bukan anak yang kalau naik kelas itu membuat mama saya bangga, seperti itu ya. Saya itu anak yang untung. Untung naik kelas. Untung nilainya pas. Saya bukan anak yang tiap uang jajan itu bisa ditabung. Bahkan saya bawa Indomie plus nasi putih untuk sangu. Enakannya karbo plus karbo. Indomie ketika dimasak masih bisa ditarik. Ketika jam istirahat Indomie jadi kotak. Saya bawa itu. Botol minum air mineral yang dari awal masih bagus, sampai akhir semester sudah rusak karena saya cuci pakai. Tetapi pengalaman rohani setiap hari. Penasehat ajaib itu. Ketika saya kesulitan sekolah, saya datang kepada Tuhan. Ketika saya berhasil di dalam pendidikan, naik kelas, saya datang kepada Tuhan. Ketika segala hal yang saya alami, saya datang kepada Tuhan. Dan saya bisa berkata, Dia mengerti. Jesus our wonderful counselor. Because He understand. Dia mengerti. Dia memahami. Dia tidak pernah tolak saya. Di dalam apa yang saya alami. Karena itu, come to Jesus itu menjadi penting. Kita tahu Yesus itu penasehat ajaib. Tetapi pertanyaan adalah apakah kita datang kepada penasehat ajaib itu? Atau kita hanya sebatas tahu tentang Yesus itu penasehat ajaib.
Seperti dikatakan Origen bahwa nggak ada lain, raja yang lain yang mampu menyaingi Kristus di dalam setiap jabatan yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Kita tahu itu. Terakhir pertanyaan adalah apakah kita come to Jesus? Datang kepada Yesus dan berkata, Tuhan, saya ini nggak sedang baik-baik aja loh. Saya ini sedang bergumul. Saya ini sedang di dalam kondisi yang begitu bergumul. Saya nggak baik-baik saja. Dan saya perlu Tuhan. Persekutuan Pasutri terakhir yang lalu di tahun ini. Pertanyaan-pertanyaan ditanyakan kepada Ibu Charlotte seperti itu. Tetapi jawaban beliau hanya merujuk pada satu kata. Kalau kamu mengalami tekanan, susah mengatur anak, susah berelasi dengan pasangan, gunakan lutut, berdoa. Kalau anakmu berkata, "Pa, Ma, saya mau pacaran sama orang yang beda agama." Kamu tentang, begitu tentang. Dia, pasangannya tetap sayang sama dia dan tidak pernah menjelekkan orang tuamu. Maka dikatakan berlutut, berdoa, minta pertolongan Tuhan. Come to Jesus. Bapak Ibu, seberapa banyak orang-orang Kristen sekarang yang punya pemahaman yang sangat baik tentang kekristenan, yang sangat baik tentang teologi. Tetapi seberapa banyak orang-orang Kristen yang datang sama Tuhan. Come to Jesus itu. Atau seperti orang-orang Yehuda, mereka enggak datang sama Tuhan. Mereka datang kepada roh-roh peramal. Mereka datang kepada roh-roh orang mati. Minta petunjuk. Mungkin kita katakan, Musa, saya tidak minta kepada roh peramal atau petunjuk. Tetapi apakah kita langsung cari Tuhan? Minta kepada penasihat ajaib itu. Ketika kita mengalami pergumulan. Sehingga yang kedua, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan Yesus adalah penasihat ajaib yang tidak hanya memberi kita pemahaman, tetapi juga mengundang kita untuk datang kepadanya dan menerima pemulihan. Seorang konselor tidak bisa menjamin 100% konselingnya akan sembuh. Tetapi Tuhan katakan, kamu datang, dipulihkan. Kisah-kisah dalam Alkitab menunjukkan ketika Tuhan datang, dia pulihkan. Orang yang paling berdosa, dia datang kepada Tuhan. Tuhan ampuni. Orang yang paling menganggap dirinya tidak berharga, dia datang kepada Tuhan. Tuhan jadikan dia berharga. Pertanyaan adalah, maukah Anda datang kepada Tuhan Yesus dalam pengetahuan yang kita miliki untuk mendapatkan pertolongan yang ajaib daripadanya? Inilah yang kita bisa pelajari tentang penasihat ajaib. Dan inilah hope kita. Advent pertama mengingatkan kita tentang hope itu. Pengharapan. Seberapa sulit, seberapa berat, seberapa bergumulnya kita menjalani hidup ini. Seberapa kita sulit menghadapi anak-anak yang mungkin susah diatur. Seberapa sulit kita menghadapi relasi suami istri. Seberapa sulit kita menghadapi bos yang selalu suka marah di kantor. Seberapa sulit kita menghadapi setiap pekerjaan dan usaha. Seberapa sulit itu pun, kita tetap punya pengharapan. Karena kita punya Allah. Yesus, penasihat ajaib itu. Saya mengajak kita menyanyikan pujian ini. Dia mengerti, dia peduli. Mari Bapak Ibu, saya mengundang kita berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Rekan-rekan singar boleh maju. Dia mengerti. Dia mengerti, dia peduli, persoalan yang sedang
terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau tahu kondisi setiap kami. Engkau tahu seberapa beban berat yang kami pikul di dalam hari lepas hari. Engkau tahu setiap kekhawatiran kami. Engkau tahu setiap perjalanan iman kami yang sangat tidak mudah di tengah-tengah dunia yang berdosa ini. Tetapi biarlah di tengah-tengah segala apapun kondisi hidup kami tetap punya hope itu, pengharapan itu. Karena kami punya Allah dan dimiliki oleh Allah yang hidup. Yesus yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, sekalipun digenapi 700 tahun kemudian ketika Kristus lahir ke dalam dunia. Yesus, penasehat ajaib, yang selalu siap menerima kami, menyambut kami, untuk datang dan mendapatkan kelegaan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk, yang kasih dalam Tuhan.